Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dari video ke-9, kita telah membahas bab 1 bagian 3, yakni tahapan penulisan. Bagaimana tahapan-tahapan penulisan? Kita telah membahas beberapa tahap. Yang pertama, kita telah membahas pra-penulisan atau pre-writing. Di situ juga kita mengenal tugas atau si penulis harus fokus kepada topik. Jadi bagaimana si penulis fokus kepada topik dan fokus juga kepada tujuan tulisan dan bisa menentukan audiens si pembacanya. Dan si penulis juga harus bisa membuat kerangka atau outline atau juga struktur penulisannya seperti apa. Dan jika si penulis tulisannya itu berbentuk berita atau laporan, maka si penulis juga harus mencari data atau referensi untuk menguatkan tulisan tersebut. Seperti sedikit kita mengulang dari tahapan pertama. Tahapan pertama pra-penulisan atau pre-writing, tujuannya itu si penulis harus bisa merancang dan mempersiapkan ide sebelum mulai menulis. Dan si penulis pasti akan memiliki tugas atau kegiatan. Ia harus bisa menentukan topik, menentukan tujuan tulisan, menentukan audiens si pembaca, dan bisa membuat kerangka atau outline. Dan jika perlu, ia harus mencari data atau referensi jika tulisannya itu berbentuk berita atau laporan atau karya ilmiah juga seperti itu. Seperti misal yang telah kita bawakan tentang manfaat membaca buku bagi remaja, kita harus bisa menyusun outline-nya seperti apa. Seperti yang pernah kita bahas, outline-nya bisa seperti ini. Pendahuluan, kita bisa mengambil topik utama dari manfaat membaca buku bagi remaja dengan pentingnya kebiasaan membaca. Lalu kedua, manfaat membaca. Apa saja? Kita harus bisa mengelompokkan apa saja manfaat membaca dari topik utama atau tema utama manfaat membaca buku bagi remaja, seperti menambah wawasan, meningkatkan daya konsentrasi, mengurangi stres, seperti itu. Dan jangan lupa outline berikutnya harus bisa membawa tips membiasakan untuk membaca bagi remaja, karena tema umumnya adalah manfaat membaca buku bagi remaja. Dan terakhir, pada penutupan outline atau kerangka tulisan harus membawa kesimpulan. Kesimpulannya itu berupa pesan atau ajakan yang berhubungan dengan tema umum tersebut. Di sini kita bawakan kesimpulan, ajakan untuk mulai membaca. Ini sedikit kita membahas sebelumnya. Kita lebih cepat
Dan kedua adalah penulisan draft. Biasanya ketika kita sudah membentuk kerangka atau outline penulisan, kita tuangkan ide-ide kita. Jadi kita tidak perlu memikir apakah ide-ide yang kita akan tuangkan itu sempurna, benar, ataukah salah. Kita jangan hiraukan. Walhasil kita tuangkan semua ide-ide, namun kita tuangkan berdasarkan outline yang telah kita susun. Seperti yang sebelumnya, tujuan dalam penulisan draft menuangkan ide berdasarkan outline tanpa memikirkan kesempurnaan dulu. Jadi tuangkan semua, tidak hiraukan apakah ide-ide yang Anda tuangkan itu benar ataukah tidak. Seperti contoh yang pernah kita bawa seperti ini, membaca buku memiliki banyak manfaat, khususnya bagi remaja. Selain memperluas wawasan, membaca juga membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres. Dengan membaca secara rutin, remaja dapat mengembangkan pola pikir yang lebih kritis dan kreatif. Ini paragraf tulisan ini masih berupa draft kasar. Tulisan ini belum sempurna. Nah, pada tahapan selanjutnya kita bisa merevisi tulisan ini. Tahapan berikutnya adalah yang ketiga, revisi. Revisi biasanya memperbaiki isi dan struktur tulisan agar lebih jelas dan teratur dan menarik. Jadi poin kedua atau tahapan yang kedua adalah penulisan draft. Kita tuangkan semua ide-ide yang akan kita tulis, kita tuangkan. Namun kita tuangkan itu sesuai dengan kerangka atau struktur yang telah kita susun sebelumnya. Itu tahapan kedua. Sedangkan revisi adalah memperbaiki tahapan yang kedua, karena tahapan kedua tidak menghiraukan benar atau salah ide yang telah kita tulis. Nah, di dalam poin ketiga atau tahapan yang ketiga, revisi, tugas si penulis harus bisa mengecek alur dan mengecek logika, apakah susunan alur tulisannya itu masuk akal atau tidak. Dan kemudian si penulis juga harus bisa menambah paragraf yang perlu ditambah. Dan jika beberapa paragraf yang harus dihapus juga kalau bisa dihapus. Itu tugas bagi penulis ketika merevisi tulisan yang sudah di draft. Dan tugas terakhir bagi si penulis harus bisa menyusun ulang kalimat agar lebih efektif. Seperti yang telah kita bahas, revisi tujuannya adalah apa? Memperbaiki isi dan struktur tulisan yang tadi kita draft agar tulisan tersebut lebih jelas, agar tulisan tersebut lebih teratur, agar tulisan tersebut lebih menarik lagi. Jadi, kegiatan atau fokus si penulis harus bisa mengecek alur dan logika. Dan si penulis juga harus bisa menambah atau menghapus beberapa paragraf yang apakah paragraf ini memiliki kalimat yang kurang, tambah. Jika paragraf ini terlalu berlebihan kalimatnya, maka kurangi. Jadi itu dua tugas atau kegiatan si penulis. Fokus kepada dua tersebut.
Ada satu lagi, yakni menyusun ulang kalimat agar lebih efektif. Jadi ada 3 kegiatan atau 3 fokus atau 3 tugas bagi si penulis. Pertama, mengecek alur dan logika. Kedua, menambah atau menghapus paragraf. Dan yang ketiga adalah menyusun ulang kalimat agar lebih efektif. Contoh yang pernah kita baca atau kita draft, membaca buku memiliki banyak manfaat, khususnya bagi remaja. Lalu kita revisi, kita tambahkan, kita cek alur dan logika sebuah tulisan apakah lebih renyah atau tidak. Seperti yang pernah kita bawa seperti ini, kalimat draft, membaca buku memiliki banyak manfaat, khususnya bagi remaja. Lalu kita revisi kalimat draft tersebut karena kita telah tuangkan ide berdasarkan outline, namun kita tidak memikirkan apakah ide-ide yang telah kita tuangkan benar atau tidak. Lalu kita revisi menjadi bagi remaja, membaca buku bukan hanya kegiatan mengisi waktu luang, tetapi juga cara efektif untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas diri. Seperti ini. Jadi ada perbedaan antara kalimat draft dan revisi. Dan yang sebelumnya, tahapan pertama harus ingat si penulis harus fokus kepada topik dan fokus juga kepada tujuan tulisan dan fokus juga kepada si pembaca. Si pembacanya itu seperti apa? Apakah anak-anak, apakah remaja, apakah profesional? Kita sesuaikan tulisan kita dengan si audiens atau si pembaca. Dan jangan lupa di tahapan pertama atau pra penulisan, ia harus bisa menyusun atau memberi kerangka tulisan atau outline. Nah, itu. Alhasil, pada video sebelumnya kita telah membahas 3 tahapan penulisan. Yang pertama, pra penulisan, dan yang kedua adalah penulisan draft, dan yang ketiga adalah revisi. Kita akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan penyuntingan atau editing. Nah, kita harus bisa membedakan tahapan ketiga dan keempat. Kalau tahapan ketiga, revisi, fokusnya apa? Mengecek alur dan logika. Ingat, dan walhasil ada 3 kegiatan. Yang sebelumnya, yakni pada tahapan ketiga ada 3 kegiatan atau 3 tugas, 3 fokus bagi si penulis. Yang pertama, harus bisa mengecek alur dan logika sebuah tulisan tersebut, dan jika perlu ditambah harus ditambah beberapa paragraf, dan jika paragraf yang tidak perlu bisa dihapus, dan bisa menyusun ulang kalimat agar lebih efektif. Itu 3 tugas dari revisi. Namun pada tahapan keempat, penyuntingan, editing, si penulis harus bisa memperbaiki kesalahan bahasa. Editing, penyuntingan itu memperbaiki kesalahan bahasa. Seperti apa kesalahan bahasanya? Seperti tata bahasa, seperti ejaan, dan seperti tanda baca, dan juga diksi dari kesalahan bahasa. Jadi beda ya. Beda antara revisi dengan penyunting atau editing, suntingan. Revisi atau tahapan yang ketiga sebelumnya, tujuannya kan memperbaiki isi dan struktur tulisan
agar tulisan tersebut lebih jelas, lebih teratur, dan lebih menarik. Namun, dalam tahapan keempat, penyuntingan atau editing, tujuannya adalah memperbaiki kesalahan bahasa. Adapun bahasa tata bahasa atau ejaan atau tanda baca dan diksi. Seperti itu. Jadi tujuannya beda ya. Revisi dengan penyuntingan. Revisi memperbaiki isi dan struktur tulisan agar lebih jelas, teratur, dan menarik. Namun penyuntingan tujuannya adalah apa? Memperbaiki kesalahan bahasa, seperti tata bahasa, seperti kesalahan ejaan, atau seperti tanda baca, atau juga seperti diksi. Jadi perbedaan antara revisi dan penyuntingan editing. Kita bisa lihat ya, buku-buku biasanya tertera penyunting siapa, editing siapa. Jadi tugas penyunting dan editing itu berbeda. Tugas penyunting itu biasanya memperbaiki kesalahan bahasa, tulisan, tipe, ejaannya, tanda bacanya. Terus tanda baca seperti koma apakah perlu, tanda seru apakah perlu, tanda tanya apakah perlu, seperti itu. Itu penyunting atau editing. Sedangkan revisi itu biasanya di buku-buku tidak tertulis siapa yang ngerevisi, tidak. Karena revisi itu asli si penulis, sedangkan editing atau penyunting pihak kedua dari revisi. Jadi revisi itu pihak pertama atau penulis asli itu tugas revisi. Jadi si pelaku revisi itu biasanya adalah pelaku pertama, yaitu si penulis. Sedangkan penyunting atau editing itu adalah pelaku kedua. Pelaku kedua dia yang harus memperbaiki kesalahan bahasa. Jadi beda ya, dua ini. Revisi pertama orang tersebut si penulis, sedangkan editing bisa orang lain. Karena biasanya editing itu pertama, seseorang menulis buku, dia setelah dia tulis dia perlu editing. Editingnya itu pihak kedua. Pihak kedua siapa? Pihak kedua yang sesuai dengan apa tujuan si penulis itu. Jika tujuannya itu hanya menginformasikan, berarti tulisan tersebut berupa artikel ilmiah atau berita atau laporan. Maka si editing harus ahli dari artikel tersebut, artikel ilmiah. Si editing itu harus ahli dan mengetahui tulisan-tulisan, bagaimana tulisan artikel ilmiah, berita, laporan. Jadi si editing itu pihak kedua. Sedangkan revisi pihak pertama, yakni si penulis. Dan jika si penulis itu menulis tulisan yang bertujuan untuk menghibur, maka editing harus ahli dari tulisan-tulisan cerpen, contohnya tulisan-tulisan novel atau puisi, itu editing. Jadi berbeda ya. Jika si penulis itu bertujuan tulisannya hanya untuk membujuk, maka si editing harus ahli dalam tulisan iklan, contohnya seperti itu. Walhasil, Al-Fakir membawakan definisi dan tujuan penyuntingan editing seperti ini. Penyuntingan atau editing tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah memperbaiki kesalahan bahasa. Seperti contoh tata bahasa.
apakah salah, apakah benar, baru diedit. Terus kesalahan bahasa dalam ejaan, seperti ejaannya, apakah perlu diedit atau tidak. Dan contoh yang lain seperti tanda baca koma, titik dua, tanda petik, tanda seru, seperti itu, tanda tanya apakah perlu atau tidak. Dan diksi dari tulisan tersebut. Seperti contoh kita bawakan kalimat sebelum edit. Membaca buku bukan hanya menghibur, tapi juga dapat meningkatkan wawasan dan memperbaiki pikiran. Lalu kita setelah edit. Membaca buku tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat memperluas wawasan dan menyehatkan pikiran. Lihat tata bahasa yang sebelum diedit dan setelah diedit berbeda. Perbedaannya seperti bukan dan tidak dari tata bahasa atau ejaannya. Sebelum diedit ya, ini contohnya, membaca buku bukan hanya. Lalu setelah diedit, membaca buku tidak hanya, lebih renyah tidak, dari tata bahasanya. Tapi dan tetapi di situ juga kita harus bawa tanda baca berupa koma. Kalau yang sebelum diedit hanya menghibur tapi, sedangkan setelah diedit hanya menghibur koma tetapi. Di situ ada beberapa perbedaan, oke? Dan seperti ejaan atau diksi seperti yang di atas sebelum diedit juga dapat meningkatkan wawasan. Kita bisa rubah menjadi memperluas diksinya, memperluas wawasan. Wawasannya itu tidak meningkat, jadi wawasan itu lebih diksinya lebih bagus, lebih bagus dari luas daripada meningkat. Kalau meningkat itu seperti derajat itu tahapan-tahapan bertahap, sedangkan wawasan itu seperti sawah itu harus luas, bukan bertingkat-tingkat wawasan. Dan memperbaiki pikiran sebelum diedit menjadi menyehatkan pikiran. Memperbaiki pikiran dan menyehatkan pikiran diksinya berbeda. Lebih enak menyehatkan pikiran. Biasanya pikiran itu lebih sehat. Pikiran lebih sehat. Seperti itu. Ini adalah penyuntingan editan. Dan penyuntingan editing berbeda dengan revisi ya. Lalu tahapan berikutnya adalah publikasi atau publishing. Tahapan penulisan yang terakhir setelah kita menentukan kerangka penulisan atau outline penulisan dari tahapan pertama, yaitu prapenulisan, pre-writing, kita lalu menuangkan ide-ide berdasarkan outline yang telah kita susun, lalu kita revisi ulang yang telah kita tulis agar tulisan kita itu lebih jelas, namun sesuai dengan struktur yang sebelumnya, agar tulisan kita itu lebih teratur, agar tulisan kita itu lebih menarik. Dan yang keempat, setelah itu kita harus bisa editing atau menyunting. Menyunting biasanya oleh pihak kedua. Namun kita juga harus bisa memperbaiki kesalahan dalam tulisan secara bahasa seperti tata bahasa, tanda baca, dan diksi, seperti contoh yang kita bawakan. Sedangkan tahapan terakhir adalah publikasi.
Biasanya tujuan dari publikasi adalah menyebarkan atau membagikan tulisan ke si audiens atau ke si pembaca. Biasanya tulisan itu kita publikasikan sesuai tujuan kita. Apakah tulisan kita itu tujuannya hanya menghibur, maka kita harus bisa publikasi tulisan kita ke si pembaca yang ahli menghibur. Contohnya ini susunannya: publikasi atau publishing, tujuan menyebarkan atau membagikan tulisan ke pembaca atau ke audiens sesuai audiens. Bentuk publikasi biasanya, contoh pertama, menggugah ke blog pribadi, mengupload ke blog pribadi, dan juga mengirim ke media massa seperti contoh-contohnya berita-berita ke media massa. Bentuk publikasi lainnya seperti membuat buku atau e-book. Dia harus bisa seperti ini. Kalau setelah menulis harus dipublikasikan, kalau tidak kurang, kalau tidak dia akan mendat, dia akan tertahan di situ saja, dia tidak akan berkembang. Ketika tulisan yang telah ditulis tidak dipublikasikan, maka dia hanya terfokus di situ. Dia tidak mengetahui, oh nanti lagi kita akan menulis seperti ini, nanti lagi kita akan merevisi tulisannya lebih renyah, seperti itu. Maka kalau bisa setelah Anda tulis, setelah Anda revisi, setelah Anda edit, lalu kalau bisa publis, minimal membagi lewat media sosial. Seperti yang terakhir, membagikan lewat media sosial, minimal di media sosial pribadi. Biasanya ketika tulisan kita publikasikan di media sosial kita, di situ pasti ada komen, dan komennya pro kontra. Ketika Anda membaca komen-komen tersebut, Anda bisa memperbaiki tulisan-tulisan berikutnya. Jadi ini tahapan penulisan itu. Oleh karena itu Al-Fakir membawanya di tahapan penulisan, karena di tahapan terakhir, karena jika publikasi tidak Al-Fakir masukkan, maka dia akan tertahan pada tulisan yang masih monoton. Jika setelah dipublikasi, maka dia akan mengenal apa yang harus ditulis lagi, apa yang harus direvisi agar tulisannya lebih bagus, agar tulisannya itu lebih renyah dibaca oleh audiens yang si penulis tuju. Walhasil publikasi itu tujuannya apa? Menyebarkan atau membagikan tulisan ke pembaca. Manfaatnya apa? Harusnya Al-Fakir tulis manfaatnya. Manfaatnya agar kita lebih tahu, agar kita lebih bisa mengulang atau membuat tulisan-tulisan berikutnya. Walhasil setelah selesai artikel yang tadi ditulis, bisa dipublikasikan minimal lewat media sosial pribadi. Lalu tahapan berikutnya, jika di media sosial pribadi reviewnya atau si pembacanya banyak, bisa tahapan berikutnya seperti minta diterbitkan di koran atau di kampus, atau juga seperti berikutnya di platform seperti Kompasiana atau tulisan-tulisan yang lain. Walhasil tujuan atau manfaat dari publikasi adalah
untuk mengembangkan agar tulisan-tulisan yang telah ditulis menjadi lebih bergaya tinggi. Dan di sini juga terakhir kita akan rangkuman dari tahapan penulisan. Tahapan pertama, pra-penulisan. Fokus utama adalah ide, tujuan, outline. Hasil akhirnya kerangka isi. Tahapan kedua, draft. Menuangkan ide, tidak perlu fokus kepada salah atau benarnya. Hasil akhirnya teks kasar. Dan tahapan ketiga, revisi, memperbaiki isi dan struktur. Fokus utamanya seperti itu dan hasilnya akan teks lebih rapi. Dan tahapan keempat, editing, memperbaiki ejaan dan bahasa. Fokus utamanya adalah memperbaiki ejaan dan bahasa. Maka hasil akhirnya teks final. Dan yang terakhir adalah publishing. Fokus utamanya menyebarluaskan ke pembaca atau audiens si pembaca. Hasil akhirnya tulisan diterbitkan, atau manfaatnya adalah kita akan membuat tulisan yang lebih hebat lagi. Dan sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.